Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan mengenalkan software Kinco Detool yaitu software untuk memprogram HMI merek Kinco. Softwarenya itu seperti ini. Ini softwarenya. Namun kali ini saya akan hanya membahas tentang pengenalannya saja, bukan tutorial mendetailnya, karena sangat banyak sekali. Jadi saya akan membahas tentang kulit-kulitnya saja, atau tentang secara umumnya saja. Perangkat lunak Kinco Detools selanjutnya disebut Kinco Detools adalah perangkat lunak yang mengkonfigurasikan HMI yang dikembangkan oleh Kinco Electric Shanghai Ltd yang kemudian disebut Kinco. Perangkat lunak ini khusus untuk HMI seri G. Kinco Detools menyediakan lingkungan pengembangan terintegrasi yang andal bagi pengguna. Produk ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti medis, industri kimia, tenaga listrik, percetakan, tekstil, pertahanan nasional, permesinan teknik, rumah tangga pintar, dan kereta api berkecepatan tinggi, dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan mengenalkan fitur Kinco Detools, yaitu dari fungsi operasi edit. Nah, yang pertama yaitu fungsi untuk mengubah font property. Jadi fontnya itu kan kita bisa merubah-rubah seperti ini yang awalnya hitam merah menjadi hitam atau bisa ke warna yang lainnya. Nah, yang kemudian selain bisa mengubah font, kita juga bisa mengubah grafiknya yang awalnya grafiknya berwarna seperti ini bisa menjadi berwarna seperti ini. Selain mengubah warna, kita bisa juga menyalin frame Jadi ini kan sebenarnya ada beberapa layer frame. Nah, kita bisa mengkopinya menjadi beberapa frame. Kemudian kita bisa menyalin proyek. Jadi jika yang ini kan menyalin frame atau menyalin window menyalin jendela. Nah, ini selain itu kita juga bisa menyalin proyek. Kemudian selain menyalin proyek, kita juga bisa menyelaraskan komponen. Jadi ketika kita buat komponen baru, biasanya kan kita membuatnya di sembarang tempat seperti ini Kita bisa meluruskan komponennya menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa menyeragamkan ukuran komponen. Kadang saat membuat komponen kita buru-buru dan tidak sempat menyeragamkan komponen. Jadi ada fungsi untuk menyeragamkan ukuran komponen seperti ini yang awalnya ini jadi ini. Kemudian menyeragamkan ruang atau kita mungkin bisa saya sebut alignment atau jarak. Bisa menyeragamkan jarak. Jadi yang awalnya jaraknya tidak teratur seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian ada juga fungsi edit untuk layar overlay atau layar bertumpuk. Jadi seperti yang saya bilang, layar itu kan dapat di beberapa lapisan layar Ada beberapa lapisan layar. Cuma kalau di overlay itu lapisannya transparan. Jadi ini sebenarnya adalah tampilan dari dua layer yang ditumpuk. Jadi seperti ini. Ini dinamakan overlay.
Kemudian kita bisa mengelompokkan komponen yang asalnya 3 menjadi satu komponen seperti ini. Ini disebut grouping. Kemudian menyalin beberapa komponen. Nah, ini kita bisa menyalin ya. Ini yang awalnya 1 menjadi 6 seperti ini. Nah, ini lebih cepat daripada kita membuat manual satu persatu. Selain itu ada fungsi untuk menukar port. Jadi misalkan ini PLC 0 berada di COM 1. PLC yang 0 yang selanjutnya berada di COM 0. Nah, ketika kita ingin menggunakan COM yang ini, PLC yang ini, maka kita harus menukar menjadi COM yang ini. Nah, itu bisa di HMI bisa mengubah COM-nya. Nah, pemicunya kita bisa menggunakan tombol atau yang lainnya. Dan itu mungkin akan dijelaskan di pembahasan yang selanjutnya. Yang kedua yaitu menukar perangkat. Nah, ini mungkin ini kayaknya menukar ya. Jadi ini langsung di copy ke sini. Itu saya juga kurang tahu ya penerapannya seperti apa ya. Kalau yang ini kemungkinan ini menukar softwarenya. Jadi yang ini langsung di copy ke HMI sini. Kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu fungsi komponen. Nah, karena fungsi komponen HMI itu ada banyak ya, jadi karena komponen HMI itu ada banyak ya, jadi kita akan membuat subbab tersendiri untuk fungsi komponen. Nah, fungsi komponen yang pertama adalah komponen lampu dan saklar. Nah, komponen lampu untuk menampilkan status dari alamat perangkat. Nah, jadi ketika alamat itu 1, maka lampu akan menyala. Ketika alamat itu 0, maka lampu akan mati atau sebaliknya ya, tergantung. Ya, seperti itu ya. Kemudian yaitu fungsi saklar. Saklar itu fungsi untuk mengubah status ya. Jika ini untuk menampilkan status, maka saklar itu untuk mengubah status. Jadi statusnya bisa on menjadi off atau off menjadi on. Kemudian saklar untuk mengubah nilai perangkat. Nah, selain untuk mengubah status, saklar juga bisa mengubah nilai alamat ya, jadi alamatnya bisa diubah-ubah dengan hanya menekan saklar atau tombol ya. Selain itu ada fungsi untuk alamat angka dan teks. Nah, di sini kita bisa memasukkan angka ke dalam memori. Selain itu, kita bisa juga menampilkan angka dari memori register. Yang selanjutnya, kita juga bisa memasukkan teks. Kalau yang tadi kan angka, kita bisa memasukkan teks ke dalam memori. Ya. Memori penyimpanan ya tentunya ya. Nah, kalau yang ini kita bisa menampilkan teks ke dalam memori. Ya. Maksudnya menampilkan teks dari memori ya, dari memori ke HMI. Nah, selain itu kita bisa menampilkan waktu sistem. Kemudian ada juga kita bisa menampilkan catatan teks. Nah, catatan teks itu yang ini ya, PV dan SV ya. Ini itu penyimpanannya tidak di memori register ya, atau memori yang seperti ini. Memorinya itu di memori sistem. Jadi kita tidak bisa mengakses dari teks ini. Kita bisa mengaksesnya hanya pada saat memprogram
Kalau pada saat operasi kita tidak bisa mengaksesnya. Kalau ini kita bisa mengaksesnya saat operasi. Kalau yang teks ini kita tidak bisa mengakses saat operasi. Saat program kita bisa mengubah. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi transmisi data. Fungsi transmisi data seperti yang dapat Anda baca yaitu mengirim data berdasarkan waktu. Kemudian mengirim data berdasarkan sentuhan. Nah, yang waktu ini setiap beberapa detik atau setiap beberapa menit tergantung kita ya. Ini data akan terkirim ke perangkat yang lain seperti gambarnya. Kemudian ini mengirim data berdasarkan sentuhan atau saklar ya, seperti ini ya. Jadi setiap kita menyentuh saklar, kita akan mengirim datanya ke perangkat lain seperti gambar ya. Kemudian mengirim perangkat berdasarkan pemicu. Jadi yang maksudnya mengirim data berdasarkan pemicu ya. Kalau yang lain itu waktu dan sentuhan, maka ini yang mengirim adalah PLC atau mungkin pemicu yang lain. Biasanya PLC ya yang mengirim ya. Jadi ketika ininya sudah terpenuhi, maka PLC-nya kondisi di PLC sudah terpenuhi, maka PLC akan mengirim data. Nah, itu disebut mengirim data dengan pemicu. Kemudian mengirim data berdasarkan resep ya. Ya, misalkan kita ingin menjalankan motor dengan kecepatan 5, kemudian selama 1 detik ini ya. Kemudian selama 1 detik kita menjalankan kecepatan berdasarkan 1. Nah, ini mirip seperti resep ya. Jadi resep itu terstruktur dan terukur. Ya, tidak seperti ini, hanya terstrukturnya berdasarkan waktu, tidak terukur. Dan ini kalau resep itu terstruktur dan terukur ya. Ya, mungkin itu saja saya tampilkan lagi ke fungsi ukuran dan grafik. Nah, untuk menampilkan ukuran, kita bisa menampilkan data seperti ini ya, speedometer ya, atau menampilkan data secara batang seperti ini. Nah, kalau itu adalah fungsi untuk menampilkan data. Selain menampilkan data seperti itu, kita bisa membuat kurva seperti ini ya. Lebih menampilkan datanya kurva seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat nilai sebelumnya. Selain kurva, kita bisa menampilkan titik-titik seperti ini. Kemudian data sebagai proyeksi ya. Ini adalah seperti kurva yang sudah terisi warna ya, seperti ini ya. Kemudian selain itu kita bisa menzoom kurva. Jadi yang awalnya ini, kemudian awalnya normal seperti ini, kita bisa zoom in seperti ini atau zoom out seperti ini. Yang selanjutnya kita akan bahas fungsi alarm. Nah, ini adalah fungsi alarm untuk PLC, salah satu fungsi alarm default untuk menampilkan jika PLC tidak terbaca oleh HMI. Nah, selain itu kita bisa merubah fungsi, merubah teksnya ya, yang awalnya menjadi PLC no respond menjadi tulisan yang sesuai keinginan kita. Dalam hal ini dalam contoh ini dirubah menjadi PLC disconnect. Nah, kemudian selain itu tampilan informasi alarm yang ditentukan pengguna ketika alarm terjadi. Jadi kita bisa menampilkan informasi alarm ya, seperti ini. Menjadikan seperti ini ya.
Nah, selain itu tampilan informasi alarm di jendela pop up ketika alarm terjadi.